Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-8 dari pembahasan kita mengkaji Manzuma Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Baik, kita sudah menyelesaikan kaidah yang ke-28. Kemudian di kaidah yang ke-29 berkata penulis rahimahullahu ta'ala, wa kullu ma nasha 'anil ma'duni fadaka amrun laysa bil madmuni. Setiap perkara yang muncul dari hal yang diizinkan, berasal dari hal yang diizinkan, maka perkara tersebut bukanlah perkara yang diwajibkan ada dhaman di dalamnya, ada ganti. Ini kaidah yang ke-29. Kerugian pada hal yang diizinkan itu tidak harus diganti. Iya. Jadi kerugian pada hal yang diizinkan tidak mesti untuk diganti. Jadi setiap perkara yang berasal dari hal yang diizinkan, kalau setelah itu terjadi kerugian, maka kerugian tersebut tidak mesti untuk diganti. Iya. Contoh misalnya, apabila seorang pencuri dijatuhkan untuknya hukum potong tangan, kemudian hukum ini dilaksanakan, dipotong tangannya, akibat dari potong tangan tersebut terjadi pendarahan yang menyebabkan orang yang dipotong tangannya meninggal, maka meninggalnya dia itu bukan hal yang harus dia membayar padanya ganti atau dia sebagai dhaman dari perbuatannya. Sebab memang diizinkan oleh syariat, ditetapkan hukum potong tangan. Iya. Baik. Jadi segala hal yang berasal dari pengizinan, ada izin, apakah izin dari syariat atau izin dari makhluk yang memiliki suatu barang, suatu perkara, ada izin. Begitu terjadi kerugian, maka kerugian dah harus untuk diganti. Iya. Jadi ada izin dari syariat, ada izin dari syarak, izin dari secara syar'i. Iya. Seperti kalau misalnya seorang terdesak, ada izin pada kondisi darurat, dia boleh memakan suatu hal yang merupakan milik orang lain, walaupun dia tidak minta izin dari orang tersebut. Tapi kalau misalnya itu adalah milik orang lain dan pada harta tersebut ketika dia makan, menyebabkan harta itu hilang dan ini untuk kemaslahatannya sendiri, walaupun diizinkan oleh syariat dalam posisi yang seperti ini, dia tetap membayar dhaman, tetap membayar gantinya. Berbeda kalau misalnya kejadian yang telah berlalu di kaidah sebelumnya, orang yang terdesak sehingga dia harus membunuh
hewan yang menyerangnya misalnya. Dia membunuh sapi yang mengamuk di rumahnya. Iya. Diizinkan oleh syariat dia apa? Membunuhnya, dan di sini dia tidak menanggung. Tidak ada dhaman. Sebab terdapat di dalam hal tersebut perkara yang dengannya dia membebaskan dirinya dari gangguan. Tapi kalau di keadaan yang pertama tadi, dia tidak mengganggu orang, dia tidak diganggu, dia di posisi darurat, dia harus makan. Kalau tidak makan akan membahayakannya. Jika dia makan hak orang lain, makanan orang lain misalnya dia makan, maka hal tersebut harus dia ganti. Baik. Jadi sekali lagi, kalau izinnya berasal dari syariat, maka di dalam masalah ada dhaman atau tidak, dia mengganti atau tidak, itu dilihat. Ada dua keadaan. Kalau hal tersebut, kerugian tersebut dia lakukan pada hal yang diizinkan, namun tidak menimbulkan gangguan untuk dirinya, bukan hal yang menimbulkan gangguan untuk dirinya, maka ini kerugian harus dia ganti. Itu contohnya tadi ya, dia lapar, makan, harus makan, dia makan makanan orang lain. Ya. Sini makanan tidak mengganggunya, orang tidak ada yang mengganggunya, hanya saja dia perlu untuk makan. Dan makanan yang dia makan harus dia ganti. Yang kedua, kalau dia merugikan harta orang lain, ya, karena hal tersebut mengganggunya, maka ini tidak ada dhaman. Dan ini sudah berlalu pembahasannya di kaidah wa mutlifu mu'dhihi laysa yatmanu ba'da ad-difa'i billati hi ahsanu. Baik. Kemudian yang kedua ada izin dari pemilik. Izin dari si pemilik. Iya. Di mana izin yang berasal dari pemilik ini atau orang yang di tangannya ada hak untuk izin tersebut, dia telah mengizinkan. Iya. Apabila sudah ada izin, maka jika terjadi kerugian atau dhaman, ini pada hukum dasarnya terjadi kerugian, terjadi itlaf, maka hukum dasarnya dia tidak mengganti. Ya, dia tidak mengganti. Kecuali kalau kerugian tersebut muncul disebabkan karena ia melampaui batas atau kesalahan dari dirinya. Iya. Baik. Seorang dokter misalnya diizinkan dia untuk mengobati, atau seorang dioperasi misalnya. Iya. Diizinkan. Kemudian terjadi kesalahan. Maka apabila terjadi kesalahan, ini asal kesalahan bukan, dokter tidak menanggung apa-apa, sebab sudah diizinkan pada asalnya. Jelas ya? Hanya saja kalau kesalahan tersebut muncul karena keteledoran dari si dokter, atau dia yang sengaja melampaui batas dalam hal itu, maka ini dia apa? Dia mengganti. Iya. Nah, demikian pula kalau misalnya, anggaplah misalnya dia mengobati orang, diizinkan mengobati, tapi diizinkan mengobati, misalnya bedah tulang. Tapi dokter ini dia bukan dokter bedah tulang, tapi dokter kandungan, misalnya. Iya. Dia melakukan bedah tulang, terjadi kesalahan. Maka ini dilimpahkan kepada siapa? Si dokter. Sebab asalnya dia orang, walaupun diizinkan, tapi dia harusnya tahu dirinya tidak mampu untuk hal itu. Jadi pelampuan batas. Baik. Maka rincian-rincian ini harusnya kita memahami kaidah yang disebut oleh penulis di sini pada
rincian yang telah kita terangkan. Jadi ada batasannya. Wa kullu ma nasya'anil ma'duni fadaka amrun laysa bil matmuni. Setiap perkara yang muncul dari izin, maka ini tidak harus untuk diganti. Saya diizinkan misalnya, diberikan kepada saya suatu barang, iya. Kemudian untuk saya jual, maka saya menjual barang tersebut. Jelas ya? Kemudian terjadi kerusakan pada barang. Ya. Hilang, terbakar, atau yang semisal dengan itu. Nah, maka di hukum asal, sepanjang saya diizinkan, maka di sini saya tidak harus untuk mengganti. Tapi kalau ternyata barang itu rusaknya, hilangnya karena keteledoran saya, ya misalnya barangnya sengaja saya lempar di jalan, kemudian diinjak mobil misalnya, atau harusnya barang itu disimpan di rumah, tapi diparkir saja di depan rumah, ya, sehingga diambil oleh orang, maka ini keteledoran muncul dari saya harus menggantinya. Jelas ya? Baik. Jadi ini rincian untuk kaidah ini. Secara umum ini kaidah punya cabang-cabang pembahasan, dan dia termasuk kaidah yang bermanfaat. Baik. Selesai sudah? Ini kaidah yang keberapa? 29. Kemudian yang ke-30. Kaidah yang ke-30, suatu hukum berlaku berdasarkan illahnya. Iya, kata beliau, kata penulis rahimahullah, wa kullu hukmin dairun ma'illatih wa hiya allati qad aujabat li syir'atih. Iya. Itu bacaan terbagusnya untuk bait syair ini, terakhirnya dibaca li syir'atih. Ya, demikian diperbaiki ya, dicetakan tulisan tangan penulis dan diperbaikan Syekh Ibn Aqil, ya rahimahallahul jami'. Baik. Kata beliau, wa kullu hukmin, setiap hukum itu dairun ma'illatih, dia berputar bersama apa? Illahnya. Wa hiya allati qad aujabat li syir'ati. Apa itu illah? Iya. Inilah didefinisikan oleh penulis bahwa illah itu adalah hal yang dengan sebabnya sesuatu itu disyariatkan. Iya. Jadi itu yang disebut dengan illah. Baik. Ini kaidah. Iya, disebut oleh para ulama, oleh para fuqaha, sering mereka bahasakan dengan kata al-hukmu yaduru ma'a illatihi nafyan wa isbatan wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama illahnya. Hukum berputar bersama apa? Bersama illahnya. Iya. Dalam penafiannya ataupun penetapannya, dalam adanya maupun tidak adanya. Iya. Jadi kalau suatu hukum ditetapkan berdasarkan illah, kapan illahnya ada hukumnya. Kapan ilahnya tidak ada, hukumnya juga tidak ada. Iya. Jelas ya? Baik. Ini yang disebut dan yang dimaksud dengan kaidah ini. Nah, saya berikan dulu definisi tentang illah. Kemudian kita akan berikan contoh-contohnya dan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan masalah illah ini. Iya. Illah kalau secara bahasa itu adalah apa yang menyebabkan terjadi perubahan pada sesuatu. Kadang disebut dengan penyakit. Iya, sebab penyakit itu merubah keadaan seseorang dari kuat menjadi lemah, jadi sehat menjadi tidak sehat. Karena itu dikatakan illah. Dikatakan illah. Nah, dan illah ini
didefinisikan oleh para ulama dalam istilah syar'i sebagai wasfun zahirun mundhabit. Dia adalah pensifatan yang zahir, mundhabit, yang tetap, jelas. Alladhi yahsulu min tartibil hukum alaihi maslahah. Yang akan tercipta maslahat kalau dibangun hukum di atasnya. Iya. Baik, ini yang disebut dengan illah. Sekarang Nabi SAW bersabda tentang kucing. Innaha laysat binajas. Innama hiya minat tawafina alaikum. Sungguhnya kucing itu tidaklah najis. Kucing ini dari hewan yang biasa mengitari kalian. Ya, jadi sebut ilahnya di sini. Kucing bukan najis, itu hukum ya. Apa ilahnya? Karena dia dari hewan yang apa? Biasa mengitari. Ya, karena itu semua hewan-hewan yang biasa mengitari manusia dan sulit terlepas darinya, maka dia sama hukumnya dengan apa? Kucing. Karena itu kemarin saya beri contoh dengan apa? Tikus. Ya. Sebab ini adalah hal yang manusia sulit terlepas darinya. Tidak ada yang bisa larang tikus masuk di rumah. Ada yang bisa larang tikus masuk di rumahnya? Ya. Jelas ya? Baik. Jadi dari sisi illah sama ya. Ini yang disebut dengan illah. Jadi hukum itu berputar bersama illahnya. Berputar bersama illahnya. Iya. Seorang dipotong tangannya. Kenapa? Ilahnya apa? Karena dia mencuri. Jadi kalau dia tidak mencuri, dipotong tangannya atau tidak? Jawabannya tidak. Jelas ya? Jadi ini yang disebut dengan illah. Ya, dia adalah sebab, adalah pensifatan yang menyebabkan hukum itu ada apabila ilahnya ada. Iya, apabila ilahnya ada. Baik. Jadi ini yang disebut dengan nama illah. Iya. Sini ada beberapa pembahasan yang perlu dijelaskan berkaitan dengan masalah apa? Masalah illah ini. Yang pertama adalah bagaimana seseorang itu mengetahui bahwa ini adalah illah sebuah hukum. Iya. Yang merupakan illah, sebab atau hikmah sebuah hukum. Iya. Bagaimana cara dia mengetahuinya? Jawabannya dia ketahui hal tersebut dengan 3 cara. Yang pertama, dia ketahui bin nas. Secara nas dia mengetahuinya. Iya. Secara nas. Dan yang secara nas ini adalah hal yang paling jelas bagi seseorang di dalam mengukur sebuah illah. Ya, dan ini sebenarnya pembahasan illah, pembahasannya di pembahasan mana? Usul fikih. Ya, dan para ulama usul fikih menyebut bahwa illah secara nas itu terbagi 3. Ada nas yang zahir, ada nas yang sharih, tegas, dan yang kedua ada nas yang apa? Zahir. Dan yang ketiga ada nas yang merupakan ima. Iya. Merupakan apa? Ima. Ini yang biasa disebut dengan nama dalalatun nas oleh sebagian ahli usul fikih. Baik. Jadi itu cara untuk mengetahui apa? Mengetahui illah. Iya. Jadi ada yang pertama secara nas zahir. Tegas sekali. Iya. Tegas sekali.
Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma qada Zaidun minha watarun zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara." Begitu Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu, ini satu-satunya sahabat yang disebut namanya dalam Al-Quran, Zaid bin Haritha. Begitu beliau sudah selesai dari istrinya, maksudnya sudah putus, terpisah darinya, maka istrinya itu kami nikahkan dengan engkau ya Nabi Muhammad. Kenapa? Likai la yakuna, pakai likai la di sini. Likai, ini ta'lil. Ini illa secara nas, tegas. Ya. Jadi Nabi SAW dinikahkan dengan istri dari anak angkatnya. Ya. Illahnya apa? Supaya itu menjadi hal yang dimaklumi oleh seluruh umat. Jangan sampai mereka berat dalam hal itu, bahwa itu adalah hal yang dihalalkan, hal yang diperbolehkan. Jadi ilahnya di sini agar supaya tidak memberatkan, likai la yakuna 'alal mu'minina harajun. Ya, dan ini ilah tegas ya. Di antara juga ilah yang tegas, yang sariha adalah hadits. Ya, selain dari hadits kucing tadi yang kita sebut, itu juga tegas, nas yang sariha. Juga hadits tentang apa? Tentang daging udhiyah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna manahitukum anid dikhari luhumil adahi min ajli daffah allati daffat." Kata beliau, sungguhnya aku melarang kalian Sesungguhnya aku melarang kalian dari menyimpan daging kurban. Karena ada dafah yang sedang datang. Dafah ini maksudnya kelompok dari orang-orang Arabi, mereka datang. Maka dilarang simpan. Dilarang menyimpan 3 hari udhiyah tersebut. Kenapa? Agar supaya itu dihadiahkan, diberikan kepada siapa? Orang-orang yang datang itu. Jadi ini penyebutan illah secara nas yang sarih. Kemudian yang kedua, ada illah yang sifatnya apa? Zahir. Nas tapi zahirnya. Kalau dikatakan sarih tidak. Tapi diambil nas secara apa? Secara zahirnya. Tampaknya begitu. Baik, ini ada beberapa contoh. Di antaranya adalah hadis tentang orang yang mati dalam keadaan ihram. Nabi berkata, la tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Janganlah engkau menutup kepalanya, sebab dia nanti pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Jadi tampak di sini bahwa orang yang meninggal dalam keadaan ihram itu tidak ditutup kepalanya. Ilahnya apa? Sebab dia meninggal karena ihram. Meninggal karena ihram. Dari mana kita tahu? Karena ihramnya dia tidak boleh ditutup kepalanya. Sebab disebut bahwa pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Bertalbiyah. Orang yang bertalbiyah ini kan orang yang apa? Ihram. Maka ini zahirnya, bukan nas tegas, tapi zahirnya seperti itu. Yang ketiga, ada nas yang sifatnya ima. Seperti saya beri contoh tadi, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ini juga illah secara nas, tapi bentuknya ima. Petunjuk. Nah, jadi laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Kenapa dipotong? Tampak dari penyebutan laki-laki dan perempuan yang mencuri. Maka kata yang mencuri ini adalah illah, menunjukkan bahwa dipotong tangannya karena apa? Karena mencuri. Kemudian yang kedua, illah itu bisa diketahui dengan ijma.
adanya kesepakatan ya para ulama bahwa hal tersebut adalah merupakan illah. Iya. Hal tersebut merupakan apa? Merupakan illah. Ya. Perkara yang disepakati oleh para ulama. Nah, baik, ini saya tidak hadirkan sekarang contoh-contohnya. Ya, tapi yang disepakati sebagai illah itu banyak hal ya. Di antaranya misalnya kalau seorang hakim dia berhukum, tidak boleh dia berhukum dalam keadaan apa? Dalam keadaan marah. Ya, ini penyebutan illah di sini dalam keadaan marah, memang nas, tapi dipahami darinya. Ya, makna, dan maknanya ini disepakati oleh para ulama. Bahwa apa saja yang membuat pikiran seseorang itu tidak bisa konsentrasi di dalam memberi hukum, maka itu sama. Dia di sini tidak boleh memberi hukum karena marah. Kenapa? Sebab orang yang marah itu tidak fokus di dalam menjatuhkan apa? Hukum. Maka ini sama dengan orang yang memberi hukum dalam keadaan dia lapar. Iya. Boleh seorang hakim memberi hukum dalam keadaan dia lapar? Jawabannya tidak boleh. Sebab ini mirip. Ya, dia sedang lapar, yang dia pikir, ayo cepat selesaikan saja. Saya sudah lapar sekali. Ya. Jelas ya? Akhirnya ini yang menyebabkan ia tidak berbuat adil. Atau dia memberi hukum dalam keadaan mengantuk. Ya, misalnya. Ini juga sama. Jelas ya? Dan ini secara global adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Walaupun sebenarnya ini bisa masuk ke dalam bentuk yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, illah itu diketahui dengan istinbat, secara istinbat. Ya, dan ini yang secara istinbat ini, inilah yang sebenarnya merupakan apa? Hal yang perlu dibahas lebih mendetail. Sebab kebanyakan illah dari arah ini diambil secara istinbat. Ya, dan penetapan illah itu secara istinbat itu kadang bisa diketahui dengan 3 cara. Yang pertama dengan dauran, yang kedua dengan munasabah, dengan ketiga dengan as-sabr wa taqsim. Dengan apa? As-sabr wa taqsim. Ini 3 cara untuk mengetahui secara istinbat. Dan ini ada rincian-rinciannya. Ya, tentunya saya sudah terangkan bahwa ini pembahasan lebih cocok di pembahasan mana? Di pembahasan usul fikih. Iya. Baik. Dan seorang ketika dia ingin beristinbat, itu artinya dia berijtihad sudah. Ya. Dia berijtihad. Baik. Yang ketiga dia berijtihad, ya. Dia berijtihad, maka disinilah letak ya seseorang itu mengeluarkan ya sebuah hukum. Nah, karena itu di dalam berijtihad mengeluarkan illah disebutkan oleh para ulama apa? Beberapa metode dan beberapa cara. Yang paling masyhurnya ada 3 hal. Walaupun masalikul illah itu kalau pembahasan orang-orang usul fikih khususnya di kalangan Hanafiyah itu banyak sekali masalikul illah. Ada 10 masalikul illah terkenal di kalangan mereka, walaupun tidak semuanya diterima. Baik, umumnya ada 3 yang terkenal. Yang pertama apa yang disebut dengan nama tahqiq manatil illah, mentahqiq tempat dari illah tersebut. Iya. Baik. Apabila misalnya sudah diketahui secara nas sebuah illah itu, iya. Kemudian begitu diterapkan ini masuk ke sini atau masuk ke situ, nah, itu namanya tahqiq al-manat. Ya. Jelas ya? Seperti misalnya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa asyhidu dawai adlin minkum. Iya. Berilah persaksian atau persaksikanlah orang-orang yang 2 orang yang adil di antara kalian. Ya, ini disebut 2 orang yang adil. Sekarang mendudukkan yang adil ini siapa?
Apakah ini si fulan adil, diterima persaksiannya, si fulan tidak adil, diterima persaksiannya, tidak diterima persaksiannya. Nah, inilah yang dikatakan tahqiq apa? Manat al-illah. Iya. Jelas ya? Jadi harus ditahu tumpuannya ini sudah benar atau tidak. Dia kembali ke situ. Nah, dan ini berlaku di dalam ya banyak pembahasan. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan tanqih manatil hukum. Tanqih, dibersihkan. Ya, dicari. Tanqih manat itu, dicari. Ya. Baik. Jadi misalnya kita masuk ke dalam hadis tentang orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Ya, disebutkan di dalam hadis itu ya anna rajulan, ya, dalam sebagian riwayat disebutkan dari Al-Ansar, ja'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nahari Ramadan. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, halaktu. Iya. Ada sebagian riwayat menyebutkan wa ahlaktu. Tapi ini riwayat ada ada pembicaraan ya di kalangan ahli hadis. Maka Nabi bertanya, lima, kenapa? Dia berkata, jama'atu ahli fi nahari Ramadan. Saya melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Baik. Sekarang ini dari nas hadis yang ada. Dari mana kita? Ya, dari nas hadis Nabi setelah itu menyebutkan ya. Jadi kalau kamu melakukan hal tersebut, hubungan suami istri, maka disebutkan 3 kafarah. Sekarang kafarah ini ditujukan kepada siapa? Apa ketentuan orang yang dapat kafarah? Iya, ini harus kita lihat kepada hadis. Ini ada beberapa sifat di sini dalam hadis. Dikatakan seorang lelaki datang. Ya. Jadi apakah sifat yang diinginkan seorang lelaki? Ya, jawabannya tidak. Kalau seorang lelaki, wah, berarti semua lelaki akan kena apa? Hukum kafarah. Ya. Berarti ini bukan yang diinginkan di sini sebagai ilahnya. Jelas ya? Dari Al-Ansar. Ya. Kalau Al-Ansarnya diambil, oh, berarti kalau dia muhajirin tidak apa-apa. Ya. Dan ini tidak cocok ya. Kalau dikatakan Al-Ansar, semua Al-Ansar kena nanti. Dan ini juga tidak benar. Baik. Iya. Kemudian kalau misalnya, iya, yang dilihat dari ilahnya ini, wah ini terjadi karena di tahun itu saja misalnya. Adapun di tahun yang lainnya tidak ada masalah. Ya, ini juga tidak cocok. Ya. Tapi di dalam hadis, ya, dilihat sifat yang paling cocok berkaitan karena dia hubungan suami istri di mana? Di siang hari Ramadan. Itu yang paling tampaknya. Jadi ada beberapa sifat yang mungkin ada di dalam hadis sebagai illah. Maka illah ini dipilih yang paling apa? Cocoknya. Itulah yang disebut tanqih al-manat. Ini berbeda ya dengan taqsim as-sabr wa taqsim. As-sabr wa taqsim juga mirip seperti itu. Hanya saja kalau tanqih manatil illah itu pada hal yang ada nafsnya. Adapun kalau as-sabr wa taqsim pada sesuatu yang tidak ada apa? Tidak ada nas. Ya. Tegas yang menunjukkan tentang illahnya. Jelas sampai sini? Baik. Iya. Contoh as-sabr wa taqsim misalnya. Illah barang ribawi. Nabi menyebutkan ada berapa barang ribawi? Ada 6. Ad-dahab bil-dahab, wal-fidda bil-fidda, wal-burru bil-burri, wal-syairu bil-syair, wal-tamru bil-tamri, wal-milhu bil-milhi. Ya. Disebut berapa? 6 barang ribawi. Baik, apa ilahnya? Jadi barang ribawi tidak terbatas pada 6. 6 ini contohnya. Ya. Selain dari 6 ini, yang mana yang ikut ke dalam barang ribawi? Nah, kita harus keluarkan ilahnya. Sifat yang menerangkan bahwa ini sifat yang dikatakan barang ribawi. Itulah yang disebut illah. Iya. Jelas ya? Maka ternyata kalau dilihat, di sini ada terbagi 2. Ada emas dan perak, dan ada yang sifatnya apa? Makanan. Ya, jadi harus dipisahkan. Ya. Emas dan perak. Apa ilahnya? Mungkin dia logam.
Mungkin dia logam mulia, ya, mungkin dia adalah hal yang bernilai, berharga, ya. Dan mungkin juga dia adalah alat tukar yang merupakan standar nilai. Nah, dan inilah yang lebih kuat pada illah emas dan perak, sebab dia punya mutlaqus tsamaniyah, alat tukar yang merupakan standar standar nilai. Ya, karena itu dikiaskan sama dengan mata uang rupiah, dolar, ya. Itu sama. Dihukum emas dan perak. Jelas ya? Demikian pula kalau kita masuk pada 4 barang yang lainnya. Ya. Misalnya gandum, syair, korma dan garam. Ini apa illah ribawiyahnya? Ya. Ada yang mengatakan karena dia ini disimpan. Ada yang mengatakan karena ini dimakan. Ada yang mengatakan karena dia ini adalah hal yang ditimbang. Ya, ditakar. Beraneka ragam ucapan para ulama. Jelasnya? Dan lebih kuatnya bahwa illah ribawi pada 4 hal ini adalah karena dia makanan, dimakan, dan karena dia ditimbang atau ditakar. Baik. Jadi ini secara umum ya, bagaimana cara menentukan illah. Jadi seorang ketiga dia melakukan sabar dan taksim, ya, dia kumpulkan dulu sifat-sifat yang mungkin. Seperti dikatakan kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu adalah haram. Diperiksa yang memabukkan. Anggaplah anggur. Anggur ini banyak sifatnya. Dia warnanya merah, ya. Dia cair, ya. Lembut, melekat misalnya. Kemudian baunya harum, ya. Kemudian memabukkan. Dicari yang paling cocok. Kalau dikatakan ilahnya warnanya merah, ya, ini tidak cocok. Sebab banyak hal yang dihalalkan warnanya merah. Ya. Jelas ya? Yang paling dekatnya adalah ya, semangka. Dan disebutkan di dalam hadis, ya, oleh Nabi SAW punsi dari semangka. Korma itu panas didinginkan oleh semangka. Ya. Jelas ya? Berarti semangka adalah hal yang dihalalkan. Kalau yang memabukkan ini atau hal yang dilarang ini, khamar yang dilarang ini, karena dia warnanya merah, maka ini tidak cocok. Kalau dia cair, ini tidak cocok. Kalau begitu tidak usah minum air antum, ya kan? Berarti dia tidak cocok sebagai apa? Sebagai illah. Iya. Demikian pula kalau baunya harum, ya, kalau baunya harum tidak usah pakai wangi-wangian nanti. Sebab setiap wangi-wangian sama dengan khamar karena berbau harum. Ini juga tidak cocok. Nah, karena itu paling cocoknya adalah dia memabukkan. Dan itu bisa dipetik ketika Nabi berkata kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah haram. Atau kullu muskirin khamrun. Setiap muskir adalah khamar. Baik. Jadi ini namanya cara melacak dari illah. Nah, inilah letak fikih di sini. Sebab seorang yang berijtihad, iya, dia mengeluarkan illahnya agar supaya bisa diukur dengan hal yang lainnya. Bisa diukur dengan hal yang lainnya. Baik. Jadi penulis rahimahullahu taala di sini telah menegaskan bahwa wa kullu hukmin dairun ma illatih, setiap hukum itu berputar bersama illahnya. Iya. Jadi yang dilihat adalah apa? Adalah ilahnya. Itu yang dilihat. Iya. Baik. Iya. Sebenarnya ada syarat-syarat ya. Sebuah ilah kapan dikatakan, boleh dikatakan bahwa dia sebagai ilah. Itu ada beberapa syarat. Ya, disebut oleh para ulama. Baik. Di antara syarat tersebut, ya, yang pertama, hendaknya pensifatan pada illah itu adalah hal yang zahir. Nah, ini ciri umum ya pada illah. Dia wasfun zahir, sifat yang zahir. Itu yang pertama. Seperti khamar,
sifatnya zahir, memabukkan. Jadi hal yang zahir ini cocok sebagai illah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hendaknya sifat tersebut adalah mundhabit. Sifat yang bisa menjadi ukuran tetap. Iya. Kalau dia tidak bisa menjadi ukuran tetap, maka tidak bisa menjadi apa? Menjadi illah. Karena illah ini dasar berpijak. Jadi harus mundhabit, ukuran tetap. Ya. Contohnya misalnya kaidah yang sudah berlalu. Ya, muajilul mahdhuri qabla anihi qad ba'a apa? Bil khusrani ma hirmanihi. Yang disebut oleh para ulama kaidah man ista'jala syai' qabla awani uqiba bihirmani. Ya, ini illah, dia mempergerak sesuatu sebelum waktunya. Illah ini ada pada orang yang membunuh siapa yang dia warisi. Dan ini illah mundhabit. Jadi siapa saja yang membunuh siapa yang dia warisi, maka dia haram mendapat warisan. Iya. Apakah anak membunuh ayahnya, atau ayah membunuh anaknya, iya. Atau seorang yang diberikan wasiat, nanti kalau saya meninggal, harta ini milik kamu, iya. Si orang yang diberi wasiat membunuh orang yang memberinya wasiat supaya dia cepat dapat warisan. Atau seorang budak yang dikatakan oleh tuannya, nanti kalau saya meninggal kamu bebas, ya, maka dia bunuh tuannya supaya dia bisa bebas. Maka ini semuanya diharamkan mendapatkannya. Ilahnya hal yang apa? Mundhabit. Sebab dia mempersegera sesuatu sebelum apa? Sebelum waktunya. Baik. Kemudian disyaratkan pada illah itu dia adalah illah yang munasib. Hal yang munasib. Perkara yang memang munasabah, cocok. Iya. Cocok illah tersebut. Baik. Seperti ya. Tadi disebutkan bahwa illah dari khamar itu adalah karena dia memabukkan. Nah, ini munasib, cocok. Adapun kalau dikatakan ilahnya karena dia warna merah, ini cocok atau tidak cocok? Ini gairu munasib. Jelas ya? Baik. Kemudian syarat yang keempat, disyaratkan illah itu dia adalah sifat muta'addi yang bisa berlaku bagi orang lain. Kalau hal-hal yang merupakan khususiyah, kehususan, itu tidak bisa menjadi illah. Ya, tidak bisa menjadi apa? Menjadi illah. Jadi dia sifatnya muta'addi, bisa berlaku untuk orang lain. Berlaku untuk orang lain. Ya, karena itu Nabi menerima persaksian Khuzaimah, satu orang. Dan Nabi tidak menerima dari selainnya. Dan Nabi SAW menerima sembelihan Abu Burdah. Ya, padahal kambing belum cukup umur. Kambing belum cukup umur. Hanya Nabi menerimanya dan beliau berkata, ini tidak cocok untuk siapapun setelah engkau. Jelas ya? Maka ini, ya, ilahnya ada disebut di situ bahwa kambing milik Abu Burdah, ya, itu lebih dia cintai daripada dua kambing apa? Yang lainnya. Ya, dia bernilai, kan begitu? Ilah ada disebut, tapi Nabi sudah berkata, ini tidak syah untuk seorang pun setelah engkau. Jelas ya? Baik, jadi harus hukum itu muta'addi, bisa berlaku untuk selainnya. Kemudian syarat yang ke berapa? Syarat yang kelima, disyaratkan illah itu ya bukan sifat yang telah diilgha oleh syariat, sudah dibatalkan. Nah, di dalam warisan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum." Allah berwasiat untuk kalian pada anak-anak kalian. Iya, laki-laki dan perempuan semuanya mendapat warisan. Iya kan? Ilahnya sama. Karena sama-sama apa? Sama-sama anak, kan begitu? Ya, tapi dalam hal bagian, apakah sama bagiannya? Apakah dikatakan bahwa bagian perempuan sama dengan bagian laki-laki karena ilahnya sama? Sama-sama apa? Sama-sama anak. Jawabannya tidak, sebab ini illah sudah dibatalkan di dalam syariat. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman apa? Lidzakari mithlu haddzil unsayain. Laki-laki itu mendapat 2 kali bagian dari apa? Perempuan. Baik, kemudian syarat yang keenam, hendaknya illah tersebut adalah illah
yang tidak bertentangan dengan asalnya. Ya. Sehingga membatalkan asal tersebut. Nah, ini contoh yang paling bagus dari penerapan fikih adalah madhabnya orang-orang Hanafiyah. Iya. Orang-orang Hanafiyah, mereka membolehkan seorang salat di takbirnya tidak harus dia membaca Allahu Akbar, tidak harus. Boleh dia membaca Allahu A'zam, Allahu Ajal. Ya, sebab maksud dari takbir itu menurut mereka ilahnya adalah apa? Ilahnya adalah mengagungkan, membesarkan Allah. Jadi karena ilahnya mengagungkan, membesarkan Allah, boleh pakai lafaz apa saja. Boleh pakai Allahu Akbar, boleh pakai apa? Allahu A'zam, boleh pakai Allahu Ajal. Ya. Baik. Tapi ilah yang disebut oleh orang-orang Hanafiyah ini tidak benar. Sebab ini ilah akan menggugurkan hadits Nabi. Ya, karena Nabi SAW bersabda, "Wa tahrimuha takbir." Iya. Pengharaman dari salat itu adalah takbir. Takbir itu adalah membaca apa? Allahu Akbar, itu takbir. Dan ini konteks hadits sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim di dalam Tahdhibus Sunan. Ini lafaz yang paling menunjukkan al-hasr, menunjukkan pembatasan. Iya. Menunjukkan pembatasan. Banyak konteks pembatasannya dalam bahasa Arab. Tapi dengan konteks seperti ini yang disebut, iya, di mana didahulukan khabarnya, diakhirkan mubtada'nya, dan mubtada yang diakhirkan harusnya dia nakirah tapi dikasih alif lam. Ya. Ini posisi menunjukkan pembatasan yang sangat sempit. Artinya bahwa pembukaan salat itu hanya diterima dengan membaca Allahu Akbar saja, tidak ada yang lain. Jadi kalau orang-orang Hanafiyah berkata boleh dengan selain Allahu Akbar, berarti dia sudah menggugurkan apa? Sudah menggugurkan hadits. Iya. Karena itu tidak diterima penyebutan illah yang seperti itu. Baik, ini 6 syarat ya. Dari syarat sesuatu itu dikatakan memiliki illah. Baik, yang terakhir di sini untuk pembahasan illah, saya perlu sebutkan bahwa kaidah yang diterangkan oleh penulis di sini tentang masalah illah, iya, yang dibahasakan oleh al-fuqaha, al-hukmu yaduru ma'a illatihi, hukum itu berputar bersama illahnya, wujudan wa adaman, isbatan wa nafyan. Ini kaidah adalah kaidah aghlabiyah, kaidah kebanyakan. Iya, ada perkecualian dari kaidah ini. Ada hal-hal yang diperkecualikan. Contoh yang diperkecualikan, apabila suatu hukum itu banyak illahnya. Iya, banyak illahnya. Nah, apabila satu illah hilang dan illah yang lain masih ada, maka ini tetap saja hukumnya apa? Hukumnya berlaku. Misalnya seorang batal wudunya. Pembatal wudu itu kan banyak. Iya kan? Ada karena buang air kecil, ada karena buang air besar. Iya. Baik. Mungkin saja iya, dia sudah tidak membuang air kecil. Ya. Kemudian berwudu, tapi dia buang air besar. Ya. Jadi di sini tetap apa? Tetap saja dikatakan dia tidak berwudu. Ya, sebab hal yang membatalkan wudunya itu bukan cuma satu, ada hal yang lainnya. Jadi ini diperkecualikan dari kaidah ya. Nah, kemudian yang kedua, ada sebagian hukum itu dilakukan oleh Nabi disebut illahnya. Ya. Dan illah tersebut sudah tidak apa? Tidak berlaku lagi. Ya. Yaitu tentang ar-ramal. Dimaklumi dalam pembahasan tawaf ya. Bagi orang yang melakukan tawaf kudum, ya, atau tawaf umrah, kalau dia di 3 putaran pertama disyariatkan untuk apa? Berjalan agak cepat. Ya, tidak lambat, tidak pula berlari, tapi pertengahan. Ini yang disebut dengan nama apa? Ramal.
Jadi ini hukum disyariatkan kenapa? Nabi menyebutnya waktu itu. Ya. Bahwa kaum musyrikin waktu Nabi dan para sahabat awal kali datang ke Mekah menunaikan umrah, kaum musyrikin berkata, mereka ini adalah Nabi dan para sahabat ini adalah satu kaum yang sudah lemah mereka. Ya, lemah karena ada apa? Lemah karena ada penyakit panas di Medina. Ya, maka Nabi suruh perintah para sahabat berjalan cepat supaya kelihatan apa? Kelihatan kuat. Jadi ini ilahnya. Kenapa disyariatkan? Sekarang ilahnya masih ada atau tidak? Tidak ada lagi orang tawaf ya. Ya. Tidak lagi yang mengatakan seperti ini sudah merupakan ketentuan. Tapi ini tetap berjalan. Hingga hari ini siapa yang tawaf umrah atau dia tawaf haji di tawaf kudum, maka dia disyariatkan untuk apa? Untuk ramas. Jelas ya? Walaupun tidak ada lagi orang yang berkata, oh ini orang lemah misalnya. Lemah. Tapi ini sudah syariat berjalan. Kalau begitu, di sini diperkecualikan dari kaidah. Sebab kaidah berkata, hukum sesuai dengan apa? Ilahnya. Dan ini ilahnya sudah tidak ada. Tapi hukum tidak berubah. Hukum tidak apa? Tidak berubah. Baik. Yang ketiga, ya, dari yang diperkecualikan dari kaidah, apabila hukum itu dibangun di atas illah yang sifatnya dhanniyah, sifatnya apa? Dhanniyah, bukan nas yang tegas. Iya. Seperti keringanan. Kenapa mendapat keringanan dalam safar perjalanan? Boleh menjamak, mengqasar. Apa ilahnya? Karena safar itu apa? Memberatkan. Ini ilah apa ini? Tegas, zahir, atau dhanniyah, atau nas? Kalau nas tidak ya? Iya. Tapi dia sebagai ilah itu diambil dari apa? Sisi dhanni. Iya. Jelas ya, dari thariqatul istinbat diambilnya. Dia sifatnya dhanni. Maka kalau dia sifatnya dhanni seperti ini, iya. Maka hukum keringanan tetap berjalan. Walaupun ilahnya sudah tidak ada. Iya. Jadi kalau misalnya dia sedang safar, dia menginap di hotel. Ya. Di hotel dia tidak sibuk, dia cuma tidur, makan. Ya, tapi dia masih apa? Musafir, tidak ada lagi beratnya. Pertanyaan, masih boleh dia menjamak salat? Masih boleh. Ya. Kalau ada yang bertanya, loh, hukum kan berdasarkan ilah. Ilahnya sudah tidak ada. Maka jawabannya bahwa di sini ilahnya apa? Sifatnya dhanniyah. Ini diperkecualikan dari kaidah. Diperkecualikan dari apa? Dari kaidah. Baik. Selesai sudah ya pembahasan berkaitan dengan masalah ilah ini. Kemudian kata penulis rahimahullah, iya. Di dalam pembahasan berikutnya, iya. Ini kaidah yang ke berapa? 31. Baik. Hukum asal suatu syarat adalah kemestian kecuali pada syarat yang batil. Iya. Kata beliau, wa kullu syartin lazimun lil aqidi fil bai'i wan nikahi wal maqasidi illa syurutan halalat muharrama atau aksahu fabatilatun fa'lama. Iya. Kata beliau, setiap syarat itu adalah lazim di dalam akad. Apakah itu? Syarat dalam jual beli, syarat di dalam nikah, atau syarat di dalam maqasid. Iya. Kecuali kalau syarat tersebut adalah syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau syarat yang sebaliknya. Hal yang haram menghalalkan apa? Atau syarat yang menghalalkan hal yang, atau syarat yang mengharamkan hal yang apa? Yang halal. Iya. Maka ini kalau syaratnya seperti itu, syarat
menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka itu fabatilatun, syarat dianggap batil. Fa'lama, hendaknya diketahui. Baik, jadi kesimpulan dari kaidah yang disebut oleh penulis di sini, bahwa hukum asal pada syarat, kalau seorang memberi syarat pada jual beli, pada nikah, asal syarat itu lazim, harus berlaku. Tidak boleh ada yang mundur dari syarat itu, kecuali ada keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Kecuali kalau syaratnya adalah syarat apa? Syarat yang batil. Ya. Bagaimana sifat syarat yang batil itu? Dia menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang apa? Apa yang halal. Iya. Jadi ini dua hal disebutkan di dalam kaidah. Yang pertama, ya, jadi kalau kita ingin rinci lagi, dua bait syair ini sebenarnya terdapat di dalamnya dua kaidah kalau kita ingin rinci. Ya. Kaidah yang pertama, bahwa setiap syarat itu lazim di dalam akad. Mesti di dalam akad. Saya akan terangkan makna lazim nanti dalam akad. Kemudian yang kedua, setiap syarat yang batil itu tidak dianggap syah. Kalau syaratnya apa? Batil. Ya, ini dua hal semuanya diterangkan di dalam hadits yang sahih. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimuna apa? Ala syurutihim. Kaum muslimin itu berada di atas syarat-syaratnya. Ya. Jadi kalau dia sudah menerima sebuah syarat, maka dia wajib menunaikan syarat tersebut ke seorang muslim. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwa kullu syartin laysa fi kitabillahi fahuwa batil. Setiap syarat yang tidak ada ya di kitab Allah, maka dia adalah syarat yang batil. Adalah syarat yang batil. Jelas ya? Baik. Kalau kita sudah pahami tentang makna kaidah ini dan dalil yang menunjukkan tentang kaidah ini, sekarang saya akan kembali merinci dan menerangkan maksud dari kaidah ini yang diucapkan oleh penulis. Kata beliau, setiap syarat adalah hal yang mesti dalam sebuah akad. Ini namanya syarat pada akad. Ya, syarat pada apa? Pada akad. Harus dibedakan ya, dua hal. Ya. Kalau didengar sepintas lalu kelihatannya sama. Tapi hakikatnya itu berbeda. Ya. Dan ini dari pembahasan al-furuq. Pembahasan al-furuq. Jelas ya? Dan ini salah satu dari cabang fikih penting. Kita harus pandai membedakan. Jadi dibedakan antara syurutul aqd dan syurutun fil aqd. Ya, dibedakan. Dibedakan antara syurutus syai' wa syurutun fis syai'. Jadi beda syarat sesuatu dan syarat pada sesuatu. Beda syarat nikah dan syarat pada nikah. Beda syarat jual beli dan syarat pada jual beli. Ya. Berbeda ya. Saya beri contoh misalnya. Iya. Syarat nikah. Salah satu syarat nikah harus ada apa? Harus ada wali. Itu syarat nikah namanya. Syarat dalam nikah. Iya. Si istri berkata, kamu boleh menikahi saya, tapi saya tidak mau dita'addud. Ya. Ini syarat dalam apa? Syarat dalam nikah. Tidak ada hubungannya dengan akad. Tapi dia disyaratkan di atas apa? Akad. Adapun syarat yang pertama, wali, ini harus di dalam apa? Akad. Ya, kalau tidak ada walinya tidak syah nikahnya. Syarat jual beli. Salah satu syarat jual beli saling ridha antara pembeli dan apa? Penjual. Ya. Syarat dalam jual beli. Contohnya, ya, saya beli barang kamu ini, beras kamu ini 100 kilo, tapi dengan syarat kamu antar ke rumah. Dia syaratkan apa? Diantar kemana? Ke rumah. Ini syarat di dalam apa? Jual beli. Baik. Jadi dibedakan ya syarat sesuatu dan syarat pada apa? Sesuatu. Syekh di sini membahas apa? Syarat sesuatu atau syarat pada sesuatu yang dibahas oleh Syekh?
Yang dibahas oleh beliau syarat pada sesuatu. Ingat, supaya jangan keliru memahami. Ya, untuk membedakan syarat sesuatu dan syarat pada sesuatu, secara global ada 4 perbedaannya. Ada 4 perbedaannya. Perbedaan yang pertama, kalau syarat di dalam akad atau syurutul akad, syarat akad itu, ya, pada jual beli, pada nikah dan semisal dengan itu, kalau syaratnya itu artinya syarat itu berasal dari ketentuan syariat Allah dan Rasulnya menentukan. Jelas ya? Allah dan Rasulnya yang apa? Menentukan. Tapi kalau syarat pada jual beli atau syarat pada akad yang mensyaratkan itu siapa? Adalah orang yang melakukan transaksi yang mensyaratkan. Jelas ya? Disyaratkan pada nikah ada wali. Siapa yang mensyaratkan? Itu ketentuan syariat. Jelas ya? Nabi yang mensyaratkannya. Baik. Disyaratkan pada nikah, syarat pada nikah, ya, si perempuan berkata saya tidak mau dita'addud. Misalnya, boleh kamu nikahi saya, tapi saya tidak boleh dibawa keluar dari negeriku. Ya, saya mau tinggal bersama orang tuaku. Misalnya. Ya, ini syarat siapa yang menentukan? Salah satu dari apa? 2 mempelai. Jelas sampai sini? Jadi ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau syarat akad itu hilang, batal akadnya. Batal apa? Akadnya. Tapi kalau syarat pada akad itu hilang, akad tetap syah. Hanya saja orang yang mensyaratkan itu punya hak untuk membatalkan akad. Jelas ya? Kalau tidak ada wali, nikahnya batal. Ya. Kalau misalnya si suami dia tetap melakukan ta'addud, ya, maka ini kembali kepada pilihan istri. Ya. Dia ingin pisah, boleh dia pisah. Dia ingin terima, sudah, dia relakan. Jelas ya? Baik, ini perbedaan yang kedua. Ya. Perbedaan yang ketiga. Ya. Apa perbedaan yang ketiga? Ada yang ingat? Hah? Sebentar, ini kayaknya sudah mendekati siang. Iya. Perbedaan yang ketiga, kalau syarat pada akad itu adalah syarat yang tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa apa? Dihilangkan. Iya. Karena itu syaratnya dari siapa? Dari Allah. Tapi kalau syarat pada akad bisa dihilangkan. Sebab itu hak dari siapa? Orang yang membuat akad tersebut. Syarat dari orang yang membuat akad tersebut. Ya. Baik, masih ada yang keempat ya. InsyaAllah nanti habis dur nanti. Mudah-mudahan, atau tunggu aja, mudah-mudahan kita sambil jalan ini, saya ingat di jalan. Ya. Jadi sekarang kita kembali kepada ucapan penulis. Kata beliau, kullu syartin lazimun lil akidi. Setiap syarat itu lazim bagi siapa? Orang yang melakukan akad. Iya. Sini syarat dibagi menjadi 2. Atau akad itu dibagi menjadi 2. Ada yang sifatnya lazim dan ada yang sifatnya apa? Gairu lazim. Dikatakan jaiz namanya, bahasa lainnya. Ini sering ada di dalam buku-buku ahli fikih ya. Ini syarat lazim, ini jaiz. Akad jaiz, ini akad apa? Lazim. Sebab pembagian akad itu banyak sudut dibagi. Karena itu para ulama membagi akad menjadi banyak bentuk. Ada yang membagi akad terbagi 2. Akad pada harta dan akad pada selain harta. Pembagian pertama. Pembagian yang kedua, akad terbagi 2. Ada akad lazim dan ada akad gairu apa? Gairu lazim. Seperti di sini. Pembagian yang ketiga, akad terbagi 2. Ada akad muawadhah dan ada akad tabarru. Akad yang sifatnya pertukaran dan akad sifatnya apa? Kedermawanan. Ada lagi yang membagi 2. Ya. Ada akad yang sahih dan ada akad yang apa?
batil atau fasid. Iya. Nah, kemudian ada lagi yang membagi dua akad. Ada akad yang pada hal yang harus dipegang, ada akad pada hal yang tidak mesti untuk apa? Dipegang. Baik, jadi ini beberapa pembagian akad. Ya, dan penulis di sini ingin menjelaskan pembagian akad itu dari sisi ini yang lazim dan ini apa? Tidak lazim. Dua hal. Iya. Sekarang beliau terangkan kalau syarat di dalam akad berkaitan dengan jual beli, berkaitan dengan nikah dan maqasid, ini adalah syarat yang apa? Syarat yang sifatnya lazim. Dalam artian tidak boleh digugurkan kecuali kalau apa? Ada izin dari pihak lain. Saya misalnya beli barang. Iya. Sudah saya katakan kepada si pembeli, saya beli barang lemari ini, iya, dengan cash, tapi dengan syarat diantar ke rumah. Disyaratkan. Ternyata si penjual berkata, oh saya mobilnya lagi rusak. Setelah itu, tiba-tiba mogok di jalan. Ya, tidak bisa saya antar. Tolong dijemput sendiri. Ya. Maka di sini kembali kepada saya. Ya. Sebab syarat kita yang pertama adalah apa? Diantar. Saya boleh saja membatalkan akad. Kalau begitu saya batalkan saja akadnya. Sebab saya juga tidak punya kendaraan untuk apa? Untuk mengambilnya. Iya. Dan kita dari awal akadnya apa? Diantar. Jelas ya? Karena itu lazim. Ya. Kalau sifatnya lazim, ini tidak seenaknya seorang apa? Membatalkan dari satu pihak. Iya. Tapi harus ada keridhaan dari pihak yang lainnya. Ada keridhaan dari pihak yang lainnya. Baik. Ini makna syarat itu lazim. Iya. Jadi kalau seorang sudah menentukan pada syarat tersebut, maka dia sudah bersifat apa? Bersifat lazim. Iya. Baik. Syarat itu ada yang di dalam ibadah, ada yang di dalam akad. Iya. Ada yang dalam ibadah, ada pula yang di dalam apa? Di dalam akad. Dan asal syarat dia bermakna lazim karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Jadi kita diperintah untuk memenuhinya. Dan Rasulullah bersabda, "Al-mu'minuna ala syurutihim." Kaum mukminin berada di atas syarat-syaratnya. Iya. Dalam ibadah seorang boleh mensyaratkan. Iya, syarat. Ini syarat dalam ibadah. Iya. Seperti di pembahasan haji, orang kalau dia ihram, kemudian dia sedang sakit, dia khawatir tidak bisa melanjutkan ihramnya, dia boleh saja mensyaratkan. Iya. Dia berkata labbaik Allahumma hajjan, terus dia tambah Allahumma mahalli haitsu habastani. Ya Allah, di tempatku kapan saya tertahan tidak bisa melanjutkan, maka saya sudah selesai. Ini syarat ya. Maka kalau misalnya dia sakit, tertahan penyakit, ya dia telah mensyaratkan, maka tidak ada masalah. Dia pulang ke negerinya walaupun dah selesai hajinya, tidak ada kewajiban dia apa? Dia mengulangi haji itu lagi. Jelas ya? Tapi kalau dia tidak mensyaratkan, walaupun haji yang dia lakukan haji sunnah, ya, dan dia terputus oleh apa? Sebuah udzur, ya, maka tahun depan dia wajib mengulangi haji itu lagi. Menjadi wajib untuk apa? Dia ulangi. Nah, ini sebenarnya pembahasan kaidah juga ya, tapi tidak disebut oleh Syekh tentang ibadah sunnah. Kalau seorang sudah mulai melakukan ibadah yang sunnah, apakah wajib dia lanjutkan atau tidak? Jawabannya tidak wajib dia lanjutkan, kecuali dalam permasalahan haji dan umrah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa atimul hajja wal umrah lillah." Sempurnakan haji dan umrah itu karena Allah. Jelas ya? Baik, contoh lain. Seorang iktikaf, tapi dia mensyaratkan, ya, saya iktikaf 10 hari, tapi dia syaratkan, kalau saya ada keperluan mengunjungi keluarga yang sakit,
maka saya boleh keluar. Ya. Maka ini pensyaratan syah. Ya, adalah hal yang diperbolehkan. Ini syarat dalam ibadah ya. Ada syarat di dalam ibadah. Baik. Adapun syarat di dalam akad nikah, ini syarat terbagi dua. Ada syarat yang sahih dan ada syarat yang yang batil. Ya. Ada syarat yang sahih dan ada syarat yang batil. Dan secara umum dalam muamalah juga seperti itu. Ada yang sahih dan ada yang ada yang batil. Tapi kebanyakannya para ulama banyak menguraikan di pembahasan muamalah. Ya, karena ada rincian-rincian yang lebih luas. Ya. Karena akad nikah itu sendiri bagian dari akad di pembahasan muamalah. Nah, di dalam muamalah syarat itu ada beberapa macam. Ya. Sekurangnya ada 6 bentuk dari pensyaratan di dalam muamalah. Ada syarat, ada 4 darinya syarat yang benar dan ada 2 syarat yang syarat yang fasid atau batil. Ada pun syarat yang benar dalam muamalah, yang pertama adalah syarat yang merupakan konsekuensi dari akad. Misalnya dia berkata, saya beli rumah tersebut dengan syarat langsung saya tinggali. Nah, maka ini diperbolehkan sebab ini memang konsekuensi dari dari akad. Sebab orang kalau dia sudah beli rumah itu milik siapa? Milik orang yang membeli, kan begitu. Ya, begitu dia mensyaratkan langsung saya tinggali, maka ini adalah syarat yang benar diterima. Yang kedua dari jenis syarat adalah syarat yang merupakan kemaslahatan akad. Dari kemaslahatan akad. Iya. Seperti dia berkata, saya beli rumah ini tapi dengan syarat pembayarannya selama 3 kali. Iya. Selama berapa? 3 kali pembayaran. Atau dia berkata, saya beri kamu pinjaman, ya. Tapi dengan syarat ada apa? Kamu membawa rahan, membawa barang jaminan, ada barang jaminannya. Maka ini dari kemaslahatan akad, tidak ada masalah. Dari kemaslahatan akad. Baik. Kemudian bentuk yang ketiga, ada syarat yang dipersyaratkan dan merupakan kemaslahatan dari salah satu dari 2 orang yang bertransaksi. Ya, bukan kemaslahatan dua-duanya, tapi salah satu dari keduanya. Nah, itu tadi yang saya beri contoh ya. Saya beli beras misalnya 100 kilo, saya katakan dengan syarat diantar ke rumah. Iya. Ini kemaslahatan untuk siapa? Untuk saya sebagai si pembeli. Bukan untuk siapa? Si penjual. Apakah boleh yang seperti ini atau tidak? Ini ada 2 pendapat di kalangan ulama. Dan pendapat jumhur kebanyakan ulama itu diperbolehkan. Hal tersebut diperbolehkan. Ya. Karena telah syah dari Nabi SAW, beliau membeli unta Jabir dan Jabir menjualnya kepada Nabi, tapi Jabir mempersyaratkan dengan syarat unta ini saya pakai sampai ke Madinah. Jadi sudah dibeli, tapi dengan syarat dipakai sampai ke mana? Dipakai sampai ke Madinah. Iya, baik. Maka ini menunjukkan bolehnya pensyaratan di dalam akad. Iya. Kemudian yang keempat, bentuk yang keempat, ya, dari pensyaratan adalah syarat yang dengannya akad itu tergantung. Misalnya, ya, dia katakan ini rumah saya jual kepada kamu, tapi dengan syarat setelah saya pergi atau setelah saya balik dari mana? Dari Surabaya misalnya. Iya. Maka ini penjualan digantung dengan apa? Kepergian dia kemana? Ke Surabaya. Ya. Dan ini juga ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya. Dan yang benarnya bahwa ini juga syarat diperbolehkan. Ini adalah syarat yang diperbolehkan. Nah, kemudian
Ada syarat yang kelima dan keenam. Ini dua syarat tidak diperbolehkan. Ya. Di antara syarat yang tidak diperbolehkan kalau dia bikin syarat yang sifatnya akad di atas akad. Ya, kalau akad di atas akad ini artinya dia bikin dua transaksi, dua akad dalam satu transaksi. Dan itu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dua akad dalam satu transaksi. Iya, dalam satu transaksi. Jelas ya? Seperti dia berkata, iya, saya jual mobil ini kepada kamu, tapi dengan syarat engkau sewa rumahku. Engkau menyewa apa? Rumahku. Maka ini dia telah membuat apa? Akad di atas akad. Beli mobil, jual beli namanya, akad jual beli. Sewa rumah akad lain, akad apa? Ijarah. Dan ini tidak diperbolehkan. Ini adalah bentuk dari riba. Hal yang diharamkan. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda la yahillu bai'un wa salah. Sebagaimana dalam hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Auf. Tidak halal ada jual beli bersama dengan peminjaman. Tidak halal. Baik. Iya. Saya pinjamkan kepada engkau rumah ini, tapi dengan syarat kamu jual mobilmu kepada saya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Sebab ini akad di atas apa? Akad. Iya. Jadi harus dibedakan ya, tipis ya perbedaannya tadi. Dengan yang ketiga. Ya, bentuk yang ketiga dan bentuk yang kelima. Agak tipis perbedaannya. Ya. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Baik. Kemudian syarat yang keenam adalah syarat yang bertentangan dengan apa? Dengan akad. Misalnya dia berkata, ini rumah saya jual kepada kamu. Tapi dengan syarat, kalau kamu ingin jual rumah ini, jual lagi kepada saya. Ya. Ini syarat bertentangan dengan apa? Dengan akad. Sebab seorang kalau sudah jual beli, barang sudah miliknya, dia mau jual kepada siapapun, itu hak dia. Ini konsekuensi dari akad. Jadi begitu dia syaratkan kamu jual lagi kepada saya, ini artinya dia melanggar konsekuensi apa? Dari hak kepemilikan. Dan ini adalah syarat yang batil. Jelas ya? Baik. Jadi ini 8 bentuk dari syarat. Ya, tampak dari sini bahwa syarat yang dimaksud oleh penulis itu adalah syarat yang sahih. Kalau syaratnya benar, maka itu lazim. Dia adalah syarat yang berlaku di dalam apa? Di dalam akad. Apakah akad jual beli, akad nikah maupun al-maqasid. Kecuali illa syurutan halalat muharrama. Atau aksahu fabatilatun fa'lama. Kecuali syarat yang menghalalkan hal yang haram. Atau mengharamkan hal yang apa? Hal yang halal. Iya. Maka ini perkara yang hendaknya dipelihara dan dijaga di dalam akad. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, selesai sudah ya. Kaidah yang keberapa? Ke-31. Ya, masih ada 5 kaidah lagi. Insyaallah taala nanti kita selesaikan 5 kaidah ini di pertemuan setelah asar insyaallah taala. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.